Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 6 November 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mau menafsirkan terlalu dalam mengenai bacaan Injil hari ini karena ada sesuatu hal yang menjadi tanda tanya. Tapi baiklah, saya akan kita akan melihat lalu merefleksikan beberapa hal yang bisa kita refleksikan dalam hidup ini mengenai bacaan Injil yang dibaca pada hari ini. Dikisahkan demikian. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan milik tuannya. Maka si kaya itu memanggil bendahara dan bersabda, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Bendahara itu dipecat. Lalu berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Pada bagian ini saya tertarik dengan kalimat menghamburkan miliknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bendahara itu dipecat karena dia menghamburkan milik tuannya. Ada ketidakjujuran di situ. Sangat sederhana sekali. Mari dalam hidup kita ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk membentuk kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang sungguh tampil apa adanya, menampilkan jati diri kita yang sesungguhnya. Tentu saja jati diri yang sudah dibentuk oleh apa? Oleh sabda Tuhan yang membentuk kita semakin hari menjadi orang yang penuh dengan kasih. Moral yang membentuk kita semakin hari menjadi orang yang bisa melakukan apa yang benar dalam hidup ini. Nasihat-nasihat, kita tentu ingat banyak nasihat dari orang tua misalkan saja, dari teman-teman, dari para rohaniwan yang kiranya bisa membentuk kita menjadi orang yang baik dalam hidup ini. Maka dari itu, mari kita sungguh mempunyai sikap jujur dalam hidup ini. Jujur dalam bertindak, jujur dalam berkata-kata. Coba kita berusaha untuk menyingkirkan kebohongan dalam hidup ini, menyingkirkan kepalsuan dalam hidup ini. Bertindak benar-benar mau mewujudkan kasih dalam hidup ini. Jangan bertindak berdasarkan pura-pura. Banyak orang yang melakukan sesuatu karena pura-pura. Kenapa? Ya karena mau dapat nama, mau dapat kedudukan, mau dapat pangkat, mau dapat kehormatan. Tapi kasihan dengan orang yang suka berpura-pura, karena dia dengan demikian tidak bisa menampilkan jati diri yang seaslinya dan membuat dia menjadi tertekan, menjadi sakit, tidak nyaman, tidak rileks dalam hidup ini, selalu harus berbohong. Maka dari itu, sikap jujur inilah yang pertama mau diajarkan oleh Tuhan Yesus dan bisa kita lakukan dalam hidup ini. Jujur dalam hidup ini, jujur dalam mengasihi. Memang untuk bisa jujur itu membutuhkan sikap rendah hati. Untuk bisa tampil
sejatinya sebagai diri saya, itu membutuhkan rendah hati. Bahkan kita harus berani juga mengatakan bahwa saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang luar biasa, bukan orang yang jago. Saya hanyalah orang biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa dalam diri saya. Yang penting saya bisa bersahabat dengan orang lain. Saya bisa bersuka cita bersama dengan orang lain. Saya juga tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain tidak nyaman dalam hidup ini. Saya bisa berbagi kasih, berbuat baik kepada orang lain. Saya mengutamakan kebenaran dalam hidup ini. Itu saya pikir, ya. Mari kita tampil jujur sebagai pengikut Kristus. Saya mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Ini yang baiknya kita tampilkan dalam hidup ini. Benar-benar kita ini mau terbuka menampilkan jati diri kita yang sejatinya, yang seaslinya kepada orang lain, kepada Tuhan juga. Maka dari itu mari kita utamakan sikap jujur dalam hidup ini. Meskipun itu sulit, jujur itu memang terkadang tidak menguntungkan. Karena kalau bersikap jujur itu kita akan susah mendapatkan kekayaan, misalkan saja. Kita tidak bisa korupsi. Orang jujur itu tidak bisa korupsi. Orang jujur itu tidak mau mencari kedudukan. Orang jujur itu maunya tampil apa adanya, tidak mencari kehormatan. Bagi dia, hidup ini dia syukuri dan sudah cukup. Apalagi kalau dia sungguh beriman kepada Tuhan, mengikuti jalan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu bagi orang-orang jujur sudah cukup. Orang jujur itu, tadi saya tertarik dengan sebuah kalimat, tidak akan menampilkan apa yang dia miliki. Orang jujur itu tidak akan menghambur-hamburkan harta miliknya. Apa yang ia miliki tidak dihambur-hamburkan. Karena dia bisa mengelola hidupnya, bisa mengelola ekonomi keluarganya, dan bisa melakukan sesuatu, membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ini saya pikir pertama-tama sikap jujur yang mestinya kita tampilkan dalam hidup ini. Jangan seperti bendahara tadi yang mempunyai sikap tidak jujur, lalu tahu mau dipecat, lalu melakukan, saya tidak tahu ini. Ada orang yang berhutang 100 tempayan minyak lalu ditulis 50 tempayan. Ada yang berhutang 100 pikul gandum lalu ditulis 20 pikul gandum. Tapi ya inilah dia dalam hidup ini. Yang penting adalah kita mau menampilkan yang utama yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak sekali ketidakjujuran yang ditampilkan pada saat ini. Coba kalau Anda belanja dan Anda mendapatkan bon katakanlah, dan bon itu bisa dirembes. Berapa banyak? Saya juga pernah mengalami. Ditanya ini mau ditulis seperti ini atau mau dilebihkan? Ya seperti itu. Ya, kalau dilebihkan kita mendapatkan keuntungan, tapi kita mendapatkan dosa. Karena apa? Karena kita belinya katakanlah 1000, bisa saja ditulis 1500, 1700, dan itulah dia korupsi. Ketidakjujuran itu bukannya membuat kita bahagia, tapi membuat kita itu akhirnya terus-menerus berada di dalam dosa, terus-menerus berada di dalam kesalahan, terus-menerus membuat kita ini tidak bisa lepas dari kejahatan, kejelekan. Ketidakjujuran yang kita lakukan satu hal akan menimbulkan ketidakjujuran yang lain. Kejahatan yang kita lakukan akan menimbulkan kejahatan yang lain pula. Tapi kebaikan yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan, justru itulah membahagiakan kita. Maka dari itu jadilah orang benar. Singkirkanlah coba hal-hal yang negatif. Singkirkanlah keserakahan. Singkirkanlah egoisme. Singkirkanlah kecurangan dalam hidup kita. Itu semua tidak membuat kita nyaman, membuat hidup kita dikejar-kejar terus. Tidak enak, tidak nyaman, tidak rileks. Itu semua karena perbuatan tindakan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah dalam hidup ini kita bisa tampil sebagai orang yang jujur. Usahakanlah hidup jujur. Lebih baik kita hidup apa adanya, memiliki apa adanya, posisi apa adanya. Dan itu semua berdasarkan kejujuran, bukan berdasarkan kebohongan, bukan berdasarkan korupsi, bukan berdasarkan ketidakbenaran. Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.